Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aipan TV. Dan di kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu pengalaman kita berdua waktu pendakian ke Gunung Kerenceng. Ada beberapa hal kejadian yang berbau-bau mistis. Sebenarnya kejadiannya terjadi 2 kali, sama juga di Gunung Kerenceng waktu kami melakukan pendakian. Mungkin langsung saja kita cerita dari awal perjalanan sampai selesai. Dan perkenalkan teman saya yang bernama It's not more crazy katanya. Mungkin dari awal kita perjalanan, nanti akan ada sudut pandang dari saya dan sudut pandang dari dia. Mungkin agak berbeda karena mungkin untuk yang kedua kalinya kita berangkatnya juga berbeda. Saya siang dan dia malam. Mungkin bisa diceritakan dari awal? Ya awalnya sih kita kan niatnya mau muncak ke Gunung Kerenceng. Pas Waktu tektok dulu. Pas tektok itu tektok tuh hari apa ya? Mungkin hari Sabtu. Tektok hari Sabtu kita muncak naik mungkin pukul 9 pagi. Rencana 9 pagi rencana. Tapi kenyataan Iya rencana jam 9 pagi. Biasa ngaret. Tapi jadi berangkatnya tuh mungkin pukul 12 siang. Juhur. Iya, 12 siang. Dari awalnya itu biasa-biasa aja. Suasananya Seperti perjalanan ya, biasa. Kita canda bareng. Sampai di perjalanan, sampai di atas kita bikin tenda buat neduh doang. Kita masak-masak buat makan siang. Itu kita nyantai mungkin hampir sampai jam 2. Berarti sampai base camp. Sampai base camp jam berapa sampai base camp? Sampai base camp mungkin jam 12:30-an. Iya. Soalnya tempat base camp dari ke rumah kita itu ya cukup lumayan jauh. Mungkin sekitar 1 jam lah. Iya, 1 jam. 1 jam karena emang berangkat rencana awal jam 9 karena ngaret. Jadi kita berangkat dari sini jam 12-an sampai ke sana jam base camp jam 1. Ya, jam 1 mungkin jam 1 kurang. Nah, pas udah di atas kita udah makan. Dan kita ada yang ngajak muncak, ada yang ngajak naik ke puncak. Berarti kita stay di pos sampai pos 3 ya. Iya, sampai pos 3 Sekitar jam 2 karena jam 2 lebih mungkin. Itu teman kita ada yang ngajak muncak ke atas. Nah, kita di situ tanya dulu kan, itu berapa orang yang mau muncak. Pas itu yang mau muncak sampai ke atas itu cuma 4 orang. Saya, dia, sama 2 orang lagi. Saya naik nih. Mungkin pas di perjalanan nggak ada apa-apa sih, perjalanan masih normal aja. Dan keadaan kabut ya. Iya, Tidak kabut, masih kabut. semi gerimis lah. Kabut mulai turun. Mungkin tuh pukul 2:30 kita masih di bawah. Sedikit lagi sampai ke puncak. Kabut udah mulai turun, udah menutupi setengah puncak ya. Setengah puncak. Di situ gua lari. Malah ada videonya. Ada nanti di up. Ada videonya. Gue Canda-canda lah. videoin lah, ya bercanda. Gue nyuruh teman gue videoin lah. Gue mau lari sampai ke atas gitu. Sampai gue hilang gitu. Itu gue sumpah gue bego banget gitu ya. Gitu. Kalau di bahasa Sunda mah
cing pang video ke nepi ka leungit. Nah, kan kalau itu kan kabut kan sampai kabut. Dan juga kan kalau di gunung itu kita harus menjaga kata-kata atau bicara etika, lah, etika etika. bicara. Jadi jangan sompral kalau bahasa Sundanya mah. Nah di situ gua Gak sadar. gak sadar gitu, ada yang jangan ada omongan gua gitu, gua lari gitu. Sambil lari gua mikir, kok gua ngomong gitu anjing, gimana kalau gua hilang beneran goblok gitu kan. Langsung gua berhenti lihat ke bawah, masih ada kelihatan teman gua gitu. Dan waktu itu kan kebetulan saya yang videoin. Waktu saya videoin juga dia berkata, tolong videoin gue ya sampai menghilang. Langsung ngerasa kayak gimana ya, rasa janggal. Ada yang janggal gitu. Ya takutnya ya hilang beneran gitu. Gua lanjutin, gua mau di atas masih teman gua masih ada gitu. Ya udah gua berhenti dulu. Gua langsung nyuruh teman gua naik gitu kan, gua juga takut gitu. Udah di atas takut gimana. Jadi yang naik itu dua sama teman gua gitu, dia di belakangan. Sampai puncak kita santai-santai, biasa-biasa aja, foto-foto, santai-santai, merokok, ngopi. Nah di situ mungkin ya karena kita mungkin terlalu toksik gitu kan, Toksik, kita barbar lah, gak bisa menjaga. Iya, ya mungkin karena emang kebiasaan sih. Kita teriak-teriak, nyanyi sampai kenceng-kencengnya. Dan posisi kita di puncak nggak ada siapa-siapa lagi. Nggak ada siapa-siapa. Cuman 4 orang. Jadi jaraknya dari pos 3 sampai ke puncak waktu itu teh nggak ada yang naik. Nggak ada yang cuman naik. Ada teman-teman kita di pos 3, cuman ada kira-kira 4 orang ya. 4 orang di pos 3 nggak naik ikut, kita 4 orang ke atas. Dan di jalur juga nggak ada sama sekali orang-orang. Nggak. Ya paling ada 2 orang yang di bawah yang mau ngecamp itu juga lagi ngediriin tenda. Terus kita udah teriak-teriak di atas, tiba-tiba ya suasananya jadi dingin gitu ya, jadi serasa nggak enak gitu. Pas mungkin setelah azan asar, pas kita mau turun, kita di situ masih teriak-teriak, terus entah sengaja dari bawah gitu kedengeran ada yang nangis ketawa. Oh, ada yang ketawa gitu. Suara perempuan ketawa. Iya, perempuan merinding. Dan anehnya itu kedengarannya sama kita semua. Dan di situ tiga orang mendengar. Oh iya, yang satu udah ya lagi teriak-teriak ya juga. Pas gua udah mendengar, gua langsung diam. Itu suara apa gitu. Tapi gua gak berani nanya gitu kan. Gua juga tahu larangan-larangan yang terjadi di atas, kita gak boleh cerita di atas gitu. Gua nahan gitu. Suara apa itu dalam hati gua? Suara apa itu dari bawah? Tapi suaranya itu serasa di telinga gua gitu, dekat banget ini. Gua pas udah nggak dengar itu, ya semua pada diam gitu. Diam. Ya mungkin ya kita juga sepemikiran gitu ya, apa itu suara. Nah teman gue yang satu aja tiba-tiba nyeletuk, dia bilang, kok itu suaranya gitu ya, suara apa itu? Nah gue itu gak berani ngomong gitu, ya gue lampiasin aja ke hal lain gitu. Nah, itu suara burung gitu, mungkin suara burung gitu, gak usah didengar. Tapi jelas itu suara cewek nangis, tapi dari bawah jurang, ketawa. Iya, ketawa. Dan kalau persepsi gue pas denger tuh, pas ya anggapan mah positif thinking aja waktu kirain emang ada rombongan cewek yang mau naik ke atas. Ya waktu itu teh karena emang awalnya sih emang sepi, kita tuh di atas emang sepi, cuman suara angin sepoi-sepoi, kabut menutupi puncak. Waktu kita teriak apa sih ya? Ya biasa teriak di puncak, kayak gitu. Dan langsung menyaut itu suara ketawa perempuan, jelas banget. Emang kedengarannya di bawah tapi serasa dekat gitu, ketawa.
tapi ke kitanya juga kok suara ketawa cewek gitu. Langsung diem Di bawah langsung diem. Kita tuh emang wah ini udah gak bener nih, gitu udah gak bener nih, ini bukan suara. Tapi ya namanya juga di gunung positif pikiran mungkin nanti cewek ada yang rombongan cewek naik dan sampai kita mau turun nunggu kok gak naik cewek tidak ada gitu. Masih positif aja, mungkin dia balik lagi bercanda ya udahlah. Dari situ mungkin karena emang cuaca juga mau hujan, terus waktu juga jam 4 lah kalau nggak salah. Nah kita turun seperti biasa. Dan pas setelah puncak juga saya juga mendengar kayak ada suara kalau bahasa Sunda merecet, rame kayak yang rame gitu. Tapi balik lagi pikiran kita, mungkin itu suara burung, suara alam, suara apa. Jadi tidak diceritakan atau tidak diambil pusing. Kalau kan misalkan diambil pusing nanti takut kesumaannya nanti juga bahaya lah di gunung seperti itu. Pas kita turun itu mungkin ya jam 4 lah, jam 4 sore. Yang kita nyadar mungkin suara-suara itu tuh ada orang yang naik. Pas kita di jalan sampai ketemu tempat kita pasang tenda itu nggak ada orang satu pun, nggak ada yang naik. Dan sempat kita juga nanya ya ke teman-teman yang emang ada stay di pos 3. Saya tanya, emang tadi ada yang naik cewek atau rombongan cewek? Dan kata teman gua bilang gini, kayaknya nggak ada, cuman emang ada yang naik tapi bapak-bapak berdua, cuman nggak jadi ke puncak, balik lagi. Kalau cewek emang nggak ada. Ya udah dari situ perasaan saya udah wah ini udah nggak beres nih kayaknya. bukan suara manusia lah gitu lah. Nah, cuman dari situ udahlah saya skip aja biar jadi tidak menyebabkan panik kepada teman-teman. Oh ya udah mungkin tadi salah dengeran aja gitu. Sudah itu kita mungkin ngopi-ngopi dulu ya di bawah. Ngopi-ngopi dulu sampai turun sampai ke pos, sampai base camp bawah mungkin pukul 5 lah. Turun kita posisi dari pos 3 jam 4:30 turun ke base camp itu sekitar jam 5 sampai base camp. Pas pulang pas di rumah gue nggak apa-apa sih. Pas sampai rumah gue pulang gue kepikiran tuh suara apa itu tadi. Kok serasa apa ya, kalau ngikut ya serasa ngikut gitu. Tapi gue gak ambil pusing. Pas sampai rumah gue mandi, gue makan, gue ngopi. Di situ pala gue sepusing-pusingnya. Sumpah. Itu gue duduk mikirin, sambil mikir yang tadi apa gitu. Pikiran gue fokus ke situ terus. Yang tadi apa gitu. Suara apa. Sambil pala gue pusing, gue makan obat, gue turun lagi ke rumah yang di bawah, ke rumah teman-teman gue yang biasa ngumpul. Situ gue duduk masih mikirin itu. Nah pas gue naik ke atas, ke lantai atas di kamar, dia lagi tiduran. Gue tanya, lu kenapa? Gue sakit, gue gak enak badan. Oh ya udah, lu beli obat dulu. Dia beli obat dia nggak, masih udah makan obat dia masih apa ya, masih ngerasa nggak enak aja gitu, rasa panas gitu. Kiranya nggak apa ya, nggak konsen apa gitu. Lalu dia inisiatif, dia tanya ke orang tua ya di sini, mungkin sesepuh. Dia tanya, yang sambil minta air dua. Dia nanya, ini kenapa? Pas sesepuh kita bilang, ini ada yang ngikut gitu dari kerenceng. Dia cerita ke gue gitu, dia ada yang ngikut. Nah gue juga takut gitu, ngikut ke gue gitu, gue salah gue apa gitu. Gue ngerusak apa. Ya dipikir-pikir lagi, ya mungkin karena kita terlalu berisik gitu.
mungkin salah kita di situ gitu. Terlalu bersih, terlalu toksik gitu segala macam ya, mungkin karena ada yang terganggu atau apa ya terganggu oleh kita mungkin ya. Gue mikirnya kenapa ngikut gue gitu ya, pokoknya kalau ngikut gue ya boleh gitu, ngikut lo boleh asal jangan mengganggu gitu. Kalau boleh mau ngikut ya ngikut gitu, tapi jangan mengganggu. Dan waktu itu kondisi emang gue sudah merasa sih pas turun di base camp, nyalain motor di jalan tuh kayak gimana sih, kayak emang kita di motor tapi pikiran masih di situ, pikiran masih di puncak, masih di gunung gitu, kayak linglung lah kalau bahasa Sundanya mah sih dan ngumpul pengacian kayak gitu. Kok gini gitu, badan tuh berasa berat, badan tuh kerasa berat padahal gak bawa apa-apa, carry juga gak bawa, cuman waist bag aja yang kecil. Dari motor tuh sekitar jam 5 lah sampai dari motor juga saya kan bawa motor kayak yang linglung, kayak yang gimana sih, gak tipu gua rasaan lah, tipu gua rasaan. Sampai di rumah tuh maghrib, pas banget maghrib langsung saya mandi lah seperti biasa, mandi sholat. Nah setelah sholat maghrib saya itu tiduran, malahan mah pas maghrib tuh saya tuh ketiduran, bangun teh isya dah. Pas bangun waktu itu teh, pas bangun teh badan teh kerasa pegel lah gitu, kayak yang udah muncak dari Cikuray, kayak udah muncak berapa kali, jalan susah, sakit terus badan panas dingin, pusing, keluar keringat dingin waktu itu teh. Dan kayak yang linglung ya, yang saya rasakan linglung, badan di rumah tapi pikiran masih di gunung gitu. Masih di gunung. Mungkin ya berpikir ya, dari situ juga berpikir positif aja. Mungkin emang kan saya emang punya penyakit mah ya, emang mungkin ini dari penyakit, dari mah belum makan. Nah rencana tuh saya tuh pas isya tuh mau makan ke rumah orang tua di atas, nggak kepikiran apa-apa, nggak ingat di gunung mendengar suara itu, nggak ingat itu. Nah pas waktu di jalan kan gue tuh ngelewatin, kalau mau ke rumah orang tua ngelewatin rumah kakek lah, rumah kakek. Nah pas ngelewat rumah kakek, hati gue juga tiba-tiba wah bener nih, kan kakek gue ya emang orangnya emang suka menolong orang dari hal-hal yang gaib gitu ya, sesepuh lah, bisa ngedoain air kayak gitulah. Pas gue lewat rumah kakek gue, tiba-tiba kayak ada yang narik nih, kayak ada yang hawasin bahwa ini ada yang ikut, kayak ada yang gitu. Pas langsung mungkin bener sih ayah nu ganggu. Ya udahlah, dari situ skip lah, mau makan juga, dari lapar juga mau makan, udah ini udah gak bener ya udahlah ke rumah kakek, masuklah misal langsung kalau bahasa Sunda bebeja langsung bebeja, bah sinte, kalau bahasa Sunda gini, bah abi iya terus turun ke gunung, tapi pas dia kalmur panas tiris yang gibring, gak enak badan gitu. Nah dari situ aku cenah nyanak we cai jang, nyanak we cai karena gelas didoaan ya. Pas nya seperti biasa didoain, doa waktu itu langsung kelihatan sama kakek, wah cenah ieu mah anu milu wah maknya apa milu saha, ada yang ikut, siapa kata gua, cenah ieu mah nu ngilu naga awewe. Nah pas disebutin cewek, gue langsung ingat tuh, oh benar tadi tuh di puncak ngedengar suara cewek. Langsung dari sana emang wah ini bener nih sinkron dari penuturan kakek gua, dari yang gua dengar
dan ya jelas banget emang suaranya tuh kayak gimana ya, ngetawain lah gitu. Kalau bahasanya ngaberek ketek gitu. Ngeri. kata kakek gua, oh ini cewek yang ikut cina itu, cina ayah cina katingali, cina cicing di luar ngapantong ngilu. Wah si Teo langsung semua bulu kuduk merinding di sana. Waktu cicing teh bah, kata saya tuh bah panggilkeun atuh bah si tong ngilu dah tengah ganggu naon pura we bisa kagangguin mah. Ya udah situ doain lah ke air sama saya tuh suruh bakar kemenyan supaya bisa mengusir itu. Dan saya itu ya langsung air saya minum, saya basuh ke muka, saya bakar kemenyan di rumah, seluruh rumah diputer-puterin, disimpan di depan pintu. Dan anehnya seketika waktu itu ya jarak setengah jam badan langsung enteng langsung baikan lah. Dari awalnya sakit ya parargel panas dingin, langsung alhamdulillah ya diijabah doa orang tua itu. Mungkin udah pulang lagi gitu. Mungkin ya udah pulang lagi. Dan waktu itu kita baru bercerita ya belum bertiga teh belum bercerita. Nah pas jam 9 dia datang ke rumah saya, terus ada teman lagi kumpul lah di sini dan saya bercerita sama semua. Itu langsung berhenti. Ternyata pikiran kita itu sama gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar itu sama, dan penjelasan dari sesepuh itu juga sama gitu, cewek gitu. Kalau kita tahu cewek, yang gua dengar emang cewek gitu. Tawa cewek. Dan posisinya tuh si cewek itu kan sebelum gimana ya, kan di kerenceng tuh ada pos 3 terus pos 4. Nah di pertengahan pos 3 sama pos 4 ada lembah ya, ada lembah yang sebelum tanyakan banget kan kita dari pos 3 turun dulu ke bawah. Dan di lembah situ katanya ya di situ teh diamnya tuh, dan mungkin merasa terganggu lah ya omongan kita. Dan emang di kerenceng emang sih di gunung mana-mana juga maksudnya hal-hal seperti itu masih ada lah. Iya. Ya pasti lah. Ya intinya kita kalau muncul itu harus jaga sikap. Jaga sikap, jaga omongan. Ya jangan sampai lah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Dan bener ingat waktu kita turun ke base camp tuh tiba-tiba ada kejadian di base camp waktu ngambil motor. Ya. Penjaga motor tuh lagi diem ngejaga parkir, tiba-tiba jatuh dan kakinya patah. Itu tuh pas kita turun. Pas ngambil motor kita tuh tiba-tiba ini lagi rokok jongkok, tiba-tiba jatuhnya juga gimana ya, bukan ke belakang tapi ke depan gitu. Dan kedengeran banget itu sampai ngeblok tau sampai gitu. Tapi waktu itu emang karena kita udah capek juga, ngeri juga, takut gitu ya, jadi nggak dilihat gitu kenapa sampai dibopong. Tapi itu kejadian nggak tahu sih gitu kenapa sih. Pas itu gua nggak tahu gitu ya, karena soalnya pikiran gua terjun ada yang ketawa di atas gitu. Jadi seolah-olah pikiran gua tuh fokus ke itu doang gitu. Pas turun sampai rumah juga pikiran gua fokus ke itu doang. Mungkin karena yang ikut gitu atau pikiran gua ke itu terus. Juga lihat apa ya, suasana sekitar gua gitu, gua nggak apa ya, bodo amat gitu. Pikiran gua fokus ke itu doang gitu. Pokoknya nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillahnya cuman ngedengernya. Iya, cuman ngedenger dan alhamdulillah tidak dilihat sesuatu. Tapi yang lebih parahnya itu sih sampai ngikut. Jadi badan kita juga ngerasain, mungkin karena emang energi energi berada energi dan keadaan kita juga capek, mungkin yang menyebabkan sakit lah. Tapi untuk alhamdulillah udah sakitnya cuman beberapa jam lah, alhamdulillah, dengan bantuan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mungkin pesan-pesan untuk kalian yang ingin mendaki gunung, mungkin bisa menjaga sikap, Iya. omongan, dan juga bisa menuruti aturan-aturan setempat daerah itulah, menghargai Menghargailah. jangan dicontoh. Nanti juga ada videonya, nanti kita up video konyol. Dan mungkin dari situ kita juga jadi pelajaran ya. Jadi Itu setiap pelajaran lah. Setiap ke gunung muncul. jadi sekarang mah sopan. Nggak terlalu barbar gitu. Mm-mm. Ya, jadi pokoknya jangan terlalu barbar gitu ya. Pokoknya jaga sikap aja gitu. Jaga sikap. Kita juga tahu ya di setiap gunung itu pasti ada penunggunya gitu. Siapa tahu mereka keganggu atau apa karena sikap kita yang terlalu teledor gitu. Mungkin untuk Iya. part satunya Iya, ke Tekto, mungkin nanti disambung part 2 yang waktu kita sama juga sih muncak ke Kerenceng, cuman waktu itu ngecamp semalam. Dan mungkin yang TikTok cukupan sampai di sini. Nanti part 2-nya kita akan bercerita lagi, dan sama juga mistis ya di Kerenceng. Kita part 2 yang ngecamp